Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Sahabat-sahabat tercinta, di dalam Al-Quran ada satu surat yang diambil dari nama seorang tokoh. Namanya Luqman, surat Luqman, surat ke-31. Beliau adalah seorang yang dinilai sangat bijak. Beliau seringkali memberikan arahan-arahan kepada anaknya. Arahan yang luar biasa, penuh hikmah, penuh kearifan. Salah satunya adalah nasihat beliau yang tertera di dalam surat Luqman ayat 17. Ya bunayya, aqimis sholata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Wahai anakku, tegakkan oleh kamu sholat, laksanakan oleh kamu sholat. Wa'mur bil ma'ruf, ajak orang untuk berbuat kebaikan. Wanha 'anil munkar, cegah orang dari perbuatan munkar, dari perbuatan buruk. Wasbir 'ala ma asabak, sabarlah kamu atas apa yang akan menimpamu. Inna dzalika min azmil umur, sesungguhnya hal itu adalah urusan yang sangat berat. Sahabat tercinta, di sini ada pesan yang sangat penting. Pertama, Luqman mengatakan, lakukan, dirikan oleh kamu sholat. Kita harus jadi orang yang punya hubungan vertikal dengan Allah secara indah, secara harmonis. Karena yang namanya aqimis sholah itu merupakan bentuk hubungan manusia dengan Tuhannya. Hubungan hamba dengan Kholiknya. Kita disuruh untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah dengan sholat, dengan doa, dengan zikir. Aqimis sholah, bangun hubunganmu dengan Allah secara indah dan harmonis. Tapi ternyata tidak cukup sampai di situ. Kita semua selain beribadah kepada Allah, ada kewajiban lain. Wa'mur bil ma'ruf, ajak orang untuk berbuat baik. Wanha 'anil munkar, cegah dari perbuatan buruk. Kita disuruh untuk mengajak orang lain juga berbuat baik. Jadi yang namanya mengajak pada kebaikan, mencegah kepada keburukan, itu bukan tugasnya ustadz, kiai, bukan. Tapi tugas orang-orang yang mau melaksanakan sholat, yang rajin melaksanakan sholat. Amar ma'ruf ini mengajak pada kebaikan, mencegah kepada kemunkaran, mulai dari lingkaran terkecil. Kalau kita ayah, ya lingkaran terkecilnya, kita punya istri, kita punya anak. Kalau kita sebagai ibu, ya tentu kan kita punya suami, punya anak. Mulai dari lingkaran terkecil. Terus ketika menyampaikannya, kita harus menyampaikan dengan penuh kearifan. Jangan sok suci, jangan sok soleh, tetapi kita sama-sama ingin baik bareng-bareng, ingin soleh bareng-bareng. Ini yang dijelaskan di dalam surat An-Nahl ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajak ke jalan Tuhanmu dengan ilmu. Jadi kita mengajak itu harus dengan ilmu. Artinya kita wajib amar ma'ruf nahi munkar itu setelah kita belajar dulu. Jangan sekedar mengajak, tapi kita belajar. Walaupun cuma satu ayat, tapi kan kita kudu belajar. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dengan nasihat yang baik, dengan nasihat yang santun. Jangan sok suci. Lalu apa? Wajadilhum billati hiya ahsan. Dan kalaupun harus berdebat, lakukanlah perdebatan itu, diskusi itu dengan menjaga etika perdebatan. Tidak boleh menyerang pribadi, tapi kita berdiskusi tentang pemikiran yang berbeda. Ini rumus dalam amar ma'ruf nahi munkar. Sekalipun itu kepada orang dalam lingkaran terdekat.
kepada anak, kepada suami, kepada istri, tetap kita harus menjaga martabat dan kehormatan mereka. Lalu kembali lagi kita ke surat Luqman ayat 17 tadi. Luqman mengatakan, tegakkan sholat, amar ma'ruf nahi munkar, wasbir ala ma asobak, sabar atas apa yang menimpa dirimu. Jadi, sahabat-sahabat tercinta, melakukan hablum minallah, hubungan kita dengan Allah harus harmonis. Kemudian kita juga tidak boleh soleh sendirian. Kita harus mengajak orang lain kepada kebaikan sesuai dengan kadar kemampuan kita, sesuai dengan wilayah yang kita bisa. Lalu apa? Kita harus bersabar atas apa yang akan menimpa. Maksudnya apa? Ketika kita mengajak pada kebaikan, pasti ada tantangan. Ibu-ibu, ketika ibu mengajak sholat kepada anak, kan ada saat perlawanan dari mereka, pembangkangan dari mereka. Bentar mah, bentar mah, bentar mah. Nah, berarti kan di sini butuh kesabaran. Ada juga seorang istri yang kalau mengajak kepada suaminya untuk sholat aja, susahnya luar biasa. Bahkan seringkali malah menimbulkan percekcokan. Ada juga seorang suami ketika mengajak istrinya untuk bersedekah saja padahal tabungannya banyak. Cekcok dulu. Ini butuh kesabaran. Wasbir alama asobak. Sabarlah atas yang menimpa dirimu. Inna dzalikan min azmil umur. Sesungguhnya itu memang urusan yang berat. Sahabat tercinta, Ramadan yang kita jalani sekarang ini harus menjadikan diri kita pribadi yang hablum minallahnya harmonis, indah, dekat, tapi kita juga harus menjadi orang yang peduli terhadap sesama. Kita tidak boleh sendirian. Kita kudu mengajak orang lain juga untuk soleh. Dan kita dalam mengajaknya harus penuh kesantunan, kearifan, dengan bahasa yang tidak menyinggung perasaan. Jangan sok suci, jangan sok lebih takwa dari orang lain. Dan jangan lupa, kita harus sabar atas apa yang kita lakukan karena pasti akan ada tantangan-tantangan. Dan Allah mengatakan, inna dzalika min azmil umur, karena memang itu urusan yang sangat berat. Sahabat tercinta, mari kita jadikan Ramadan yang penuh berkah ini menjadi sarana untuk menguatkan diri kita kepada Allah, menguatkan hubungan kita antar sesama manusia dengan amar ma'ruf dan nahi munkar, dan kita menjadi pribadi yang sabar saat berbagi ajakan, saat berbagi hidayah kepada orang lain. Selamat menunaikan ibadah saum. Semoga Allah memberkahi kita. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.